nabrak pembatas. Pembatas. Terus teman saya kan lari ke sana. Tadi itu katanya, kenapa sih kok mobil itu putar balik? Ini emang nggak tahu itu katanya ada kejadian di depan katanya gitu. Saya lihat ke sana, ya emang ada polisi sih pegang senjata kayak gitu. Orang-orang kan nggak boleh ke sana. Terus ibu-ibu kan yang udah masuk mobil sini kan nggak boleh ke sana. Orang kejadiannya kan situ. Kalau saya emang ngeliat yang pegang senjata sini cuma 2 orang. Cuman polisi kan yang ke sana, yang kayak baju petugas polisi, ada jalan ke sana 2 orang. Ya mungkin nggak boleh masuk sini. Oke. Iya. Oh, jadi ini dikosongin nih pada saat itu? Iya kosongin, nggak boleh mobil masuk ke sana. Pokoknya yang ada di sini putar arah ke sana. Saya kalau tembakannya nggak dengar, cuma nggak dengar mobil aja. Mobil Nah, bolak-balik. kayaknya bannya kempes gitu ya, kayak nabrak kayak gitu. Kan kaget semua orang di sini. FPI membantah kepemilikan senjata api dan sajam oleh anggota mereka. Selain itu, FPI juga menyebut para korban diculik dan dibunuh. Berdasar segala perbedaan di atas, kami mencari informasi penting, mengunjungi sejumlah lokasi yang disebut-sebut dalam tragedi penembakan. Rabu dini hari, 9 Desember, sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia bagian Barat. Kami sampai di rest area kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Kami sengaja memilih jam yang sama dengan ketika peristiwa penembakan terjadi untuk mengukur sejumlah hal, seperti keramaian lalu lintas, serta situasi di sekitar lokasi. Rest area kilometer 50 berada di dekat gerbang keluar Karawang Timur. Suasana cukup sunyi dan gelap gulita. Di sana, kami mencari informasi dari para pedagang, juru parkir, dan pekerja reguler lain, hingga menemukan seorang pedagang makanan yang bersedia menceritakan apa yang terjadi pada Senin dini hari 7 Desember. Identitasnya sengaja kami rahasiakan. Gimana sih itu kalau kabar-kabar? Ya nggak ada penembakan. Terus Ya denger sih katanya ya, ini mah dengar dari orang ya, yang dari sebelah katanya kan ditembak ya, dari sono mobilnya. Sampai sono ya kan, nah di sono di apa? Di palang gitu tuh apa, nggak dikasih jalan kan ya, suruh pada lewat lagi yang mobil yang apa keluar dari parkir sini ya kan lewatnya otomatis di sono. Nggak boleh lewat sono kan ada itu. Nah disuruh putar balik lagi ke sini lewat arah. Oh, Ya, sempat kebut ya? iya dapatnya dari sono yang di sono mah. Oh, mobil masuk dicegat di sana. Jadi gimana ya? Mobil masuk dari sono ya. Nah, ada yang ngikutin lagi mobilnya dari belakang itu entah brimob entah apa ya. Cuman apa bannya meletus dari sono udah meletus. Nah, kenanya di sono. Kemarin tuh yang di sini Yang maksudnya yang apa? kan ada yang satu bannya udah meletus tuh. Ya. Satu jalan kan di sini kan. Terus di sana yang cegat bro. Kalau di sono kan saya nggak ke sono. Oh, nggak ke sana ya? Ya, cuman yang dari situ tuh yang deket tahu. Dari situnya udah nggak boleh, udah ada brimob jangan. Dia ini katanya temen dia ya kan ya, ngerekam ke sono nggak boleh diusir. Periksain sampainya katanya dulu katanya. Tapi kedengeran ada suara. Tembakannya. Kalau suara tembakannya enggak sih, cuma suara bannya doang apa? Lewatnya kenceng dia. Suara ban meletus tuh di sana. Di sana. Berapa kali? Suara meletus bannya. Nggak tahu kalau berapa kalinya bang sih, cuman lewat sini aja ngebut gitu ya, kayak gimana kayak oleng gitu makanya. Oh gitu. Bannya udah belakang apa kelihatan nggak? Belakang depan? Kurang tahu kenceng sih. Oh kenceng ya? Iya mobilnya. Avanza hitam apa mobilnya? Pokoknya. Warnanya? Cuman warnanya tuh hitam tuh putih ya. Posisi orang segini jumlahnya kira-kira? Apa lebih rame? Apa lebih sepi? Sepi sih bang kayak segini nih, cuman ada yang makan doang di situ dia. Nggak tahu udah kalau ramenya mah. Kalau dari sononya ya pas apa ketangkepnya ya rame sih, cuman agak jauh gitu tuh ya. Soalnya kan ya ada aparatnya gitu kan. Agak jauh, ngeliatin dari jauh banyak sih dari situ. Tapi orang di sini tahu itu aparat. Mereka ngasih tahu. Polisi gitu atau? Oh kayak gitu. Nggak tahu udah nggak tahu juga kalau itu Pak. Cuma taunya itu aparat. Ya mungkin kayak apa? Kayak dia pegang senjata. Tembak-tembakan, dua-duanya tembak-tembakan apa cuma satu kubu yang nembak? Maksudnya caranya buat tembakan gimana? Oh, suara tembakan nggak kedengeran ya? Oh enggak bang, cuma suara apa? Bannya aja gitu ya kayak gimana sih kalau ban meletus?
kalau dipakain lah suaranya serolok banget. Dan ban itu kan ban suara velg aja kan, bukan Nah, suara dar, bukan gitu Bukan, kan. suara velg doang. Apa yang banyak yang orang di sini yang banyak ngomongnya ya katanya banyak sajamnya itu di mobilnya. Oh gitu, mobil yang dicegat. Iya yang ketangkepnya itu. Cuman tahu ada atau enggaknya ya kan. Soalnya saya nggak lihat sendiri gitu ya. Cuman dengar cerita doang. Soalnya pas saya kesini udah rame gitu ya. Pada bilangnya begitu, katanya ada senjata tajamnya, ada teroris. Kacau apa masih terkendali gitu maksudnya? Ya terkendali ya, masih pada fokus ke apa pekerjaan sendiri. Tapi sempat ada tembak. Kalau baku tembak kurang tahu, cuma ada tembakan. Ada tembakan. Dan pernyataan kedua saudara disampaikan oleh saksi tersebut. Ada petugas kepolisian yang berada di sini dan ia mengetahui dari senjata dan seragam. Lalu kemudian disampaikan bahwa ada target teroris yang kemudian akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada waktu itu. Ada tembakan, dengar-dengar ada 2 orang yang meninggal, terus juga teroris. Kejadiannya di mana ini? Di depan, Pak. Lagi parkir juga? Gimana? Kalau parkir sih enggak, cuma main-main di sini. Ada berapa mobil itu kemarin? Malam? 2, sebenarnya ada 2. Mobil itu dari arah mana ke mana? Dari arah ke sampai ke Bandung. Dibuntuti atau di mana? Dibuntuti atau di mana? Ya kayaknya dibuntuti, soalnya sebelumnya udah ada polisi. Di sini, di rest area? Iya. Berapa Pak? Di rest area? Iya, polisinya di rest area. Ada berapa orang polisi di rest area? Oh, Pak. Kemarin ini semalam 2 orang meninggal. 2 apa 6 kan? Katanya ada 6. Nah kenapa? Katanya ada 6 yang tewas. Nah kalau saya yang dengar sih 2 orang. 2 orang. Oh, Sempat baku tembak nggak kan? enggak sih. Tapi saya nggak lihat kejadiannya langsung. Karena nggak berani, cuma dengar. Ada yang menjelaskan dia saksi mata. Nah, saksi mata, jadi ada mobil satu dipepet di Palang, maksud dia di Palang, dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore kata udah banyak polisi. Nah ini kejadiannya kalau kata dia, begitu dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan, dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor. Ban kiri depan, tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari 2 dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak.
seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak. Tidak ada. Dua sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak. Karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya, bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh, menjauh. Ada teroris katanya. Bagaimana kondisi berikutnya? 2 orang ditembak. Lalu kira-kira saya ada datang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan, berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup. 1 terpinjang-pinjang kakinya. Tapi dia juga nggak memastikan apakah tembak atau tidak. Tapi dikatakan terpinjang-pinjang. Itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi entah kemana. Banyak hal yang belum terang dalam peristiwa penembakan ini. Namun, jika merujuk berbagai informasi yang kami dapati Rabu dini hari, setidaknya ada sejumlah hal penting untuk disoroti. Pertama, soal mobil Laskar FPI yang masuk rest area dalam keadaan ban yang telah rusak. Menurut polisi, pihaknya sempat menembak ban mobil Laskar FPI dalam aksi jalanan yang memanas sejak kilometer 47. Kedua, sebagaimana dikatakan narasumber kami di lapangan, tak ada suara tembakan yang terdengar. Bahkan situasi lokasi cukup stabil tanpa kepanikan besar. Dalam kronologi versi FPI, tak ada baku tembak. Ketiga, meski mengaku tak menyaksikan langsung, narasumber lapangan kami menceritakan bahwa terlihat sejumlah senjata tajam di dalam mobil Laskar FPI yang mengalami pecah ban. Dalam konferensi pers, polisi menggelar sejumlah barang bukti berupa samurai, pedang, dan celurit. Keempat, narasumber lapangan kami mengatakan tak ada sisa-sisa peristiwa, baik sterilisasi lokasi, evakuasi jasad, ataupun olah TKP pasca kejadian. Menurut FPI, sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, pihaknya kembali ke kilometer 50 dan tak menemukan sisa-sisa baku tembak, apalagi jasad. FPI yakin ke-6 laskar diculik dan dibunuh. Kami mendapati situasi bahwa bukti berupa rekaman gambar mungkin akan sangat sulit didapat. Bukan hanya karena pernyataan resmi Jasa Marga yang mengatakan bahwa CCTV di sekitar lokasi rusak saat kejadian, tapi juga pernyataan petugas Jasa Marga yang kami temui di dekat pintu tol Karawang Timur. Meski dikatakan ada CCTV yang dipasang setiap 1 km, tapi menurutnya CCTV hanya memantau arus Cikampek ke Jakarta. Tidak sebaliknya. Selain itu, menurut saksi yang kami temui di rest area kilometer 50, polisi sempat mendatangi orang-orang di sekitar peristiwa untuk memastikan tak ada yang merekam kejadian. Segala temuan di atas jadi penting untuk diperjelas oleh otoritas sekarang. Membiarkan kebingungan terlalu lama jelas bukan pilihan tepat.